Saudari-saudara terkasih, kalau Anda perhatikan, saya membaca agak lebih lambat dari biasanya, karena memang bermaksud agar kalimat-kalimatnya lebih meresap, pertama di telinga, kemudian di dalam hati. Dan kalau saya tanya sekarang, adakah di antara kalian, di antara Anda semua yang mendengar firman Yesus tadi, yang mengatakan, berpikir dan mengatakan bahwa perintah Yesus itu mudah? Adakah di antara kita yang akan mengatakan itu mudah untuk dilaksanakan? Saya kira, kalaupun ada sangat sedikit orang yang akan mengatakan itu. Kita semua cenderung akan mengatakan itu sesuatu yang sangat sulit. Saudari-saudara terkasih, setelah saya renungkan, saya berpikir barangkali yang membuat susah itu, atau sebenarnya ini tidak terlalu susah, dan yang membuat susah itu kita sendiri. Karena apa? Karena kita manusia cenderung berpusat pada diri kita sendiri. Kita cenderung menjadikan diri kita ini sebagai ukuran. Maka bagaimana mungkin kita diminta untuk mengasihi musuh, berbuat baik kepada orang yang membenci kita, meminta berkat bagi orang yang mengutuk kita, berdoa bagi orang yang mencaci kita, dan seterusnya. Itu kan seperti sudah jatuh, masih ditimpai tangga, dan kursi, dan meja, dan lain-lain. Istilahnya seperti itu. Kita akan menghitung-hitung betapa banyak kerugian, betapa banyak kesakitan, penderitaan yang harus kita alami kalau melakukan ini semua. Tetapi saudari-saudara, barangkali kita bisa membuatnya menjadi tidak terlalu sulit dan sama sekali tidak mustahil. Pertama, mungkin yang bisa kita lakukan adalah mengubah mindset. Tidak lagi kita memusatkan perhatian pada diri kita. Tidak lagi kita menempatkan diri kita sebagai pusat, tetapi kita berusaha menempatkan Allah, menjadikan Allah sebagai pusat, sebagai ukuran. Yesus mengatakan tadi, hendaklah kamu murah hati, sebagaimana Bapamu murah hati adanya. Jadi mungkin yang pertama kita pikirkan, yang menjadi tujuan kita adalah berusaha menjadi seperti Bapa. Bukan soal bahwa kita melakukan sesuatu yang merugikan, menyakitkan, tapi kita berusaha menjadi seperti Bapa. Dan ini tidak terlalu sulit barangkali. Tentu ada kesulitannya, tetapi jelas tidak mustahil. Mengapa saya katakan tidak mustahil? Saudari-saudara, jangan lupa kita sudah punya modal awal. Kita diciptakan oleh Allah secitra dengannya, segambar dengannya, serupa dengan Dia. Artinya sejak awal kita sudah punya keserupaan tertentu dengan Allah. Maka kalau Yesus katakan, jadilah murah hati seperti Bapa, itu berarti kita sudah punya modal awal. Lalu kita ingat, kita ini, kata para teolog, ketika Adam dan Hawa jatuh pada dosa awal, dosa yang pertama, kita diwarnai oleh kecenderungan pada yang jahat. Itu berarti kita belum sungguh-sungguh jahat. Artinya kita sungguh masih punya potensi, masih punya kekuatan, kemungkinan untuk menjadi baik, termasuk menjadi serupa dengan Bapa. Lalu Yesus katakan juga kepada kita, maka ganjaranmu akan besar. Saudari-saudara terkasih, hidup kita ini tidak seperti pertandingan yang baru dapat hadiah kalau kita menang. Rahmat Allah dicurahkan senantiasa dalam langkah-langkah hidup kita, dalam perjuangan hidup kita, termasuk ketika kita berjuang menjadi serupa dengan Allah. Maka saya kira ganjaran pertama yang kita terima adalah hati yang baru. Bagi setiap orang yang mau berusaha menjadi serupa dengan Bapanya, Yesus memberikan rahmat, hati yang baru, hati yang tetap mampu merasakan kedamaian,
ketenangan, bahkan juga sukacita ketika harus melakukan segala macam yang berat dan susah ini. Jadi kita akan mendapat hati yang mampu menjalani semuanya. Saudari-saudara terkasih, hari ini kita diingatkan akan keserupaan kita dengan Bapa. Dan kita diminta untuk memperjuangkannya dengan sungguh-sungguh. Dan kita punya kemungkinan untuk melakukan. Apakah kita mau sungguh-sungguh murah hati seperti Bapa? Hari ini kita tantang kembali.